Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya akan buat takjil yang sangat gampang dan simpel. Dan tentunya teman-teman sudah pernah buat atau sudah pernah makan. Bahan yang kita butuhkan itu tepung ketan, tepung tapioka, garam, dan air hangat. Nah, untuk lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Yang lengkapnya ada di deskripsi. Bahan ini kita jadikan menjadi satu, kita aduk menjadi satu, yaitu tepung tapiokanya, tepung ketan, dan juga garam. Kita aduk hingga rata dengan menggunakan sendok, atau teman-teman menggunakan tangan juga boleh, yang penting tangannya sudah dicuci bersih teman-teman. Lalu kita tambahkan sedikit demi sedikit airnya. Kenapa kita tambahkan sedikit demi sedikit? Supaya tekstur yang kita inginkan itu benar-benar tepat, tidak kebanyakan air dan tidak kekurangan air. Kita aduk dengan tangan atau kita adon dengan tangan, atau bahasa dapurnya kita uleni dengan tangan hingga kalis. Yang penting itu teman-teman harus tambahkan air sedikit demi sedikit, jangan sekaligus, nanti takutnya kebanyakan airnya. Nah, jadi kira-kira begini untuk tekstur yang kita perlukan teman-teman. Lalu kita cuci tangan dulu, dan kita taburi tangan dengan sedikit tepung supaya tidak lengket di tangan pas kita bentuk bulat adonan tersebut. Nah, untuk bulatan adonan tersebut itu sesuai selera teman-teman, tapi yang pastinya jangan terlalu besar ya teman-teman, supaya gampang mateng. Nah, untuk bulatin ini kita butuh waktu yang sedikit banyak ya, jadi agak sabar-sabar teman-teman, karena kita bulatin kecil-kecil, jadi butuh waktu yang sedikit lama. Nah, begini teman-teman bentuknya. Kita cut aja ya. Setelah semua selesai, ini adonan akan kita rebus dengan air mendidih. Nah, sebelumnya saya sudah rebus airnya, jadi nanti tinggal kita masukin saja satu persatu. Ya lumayan lah, untuk 5-6 orang cukup lah. Tinggal kita rebus saja sekarang. Nah, untuk tingkat kemantangan itu biar teman-teman semua tahu. Untuk mengetahui
adonan tersebut sudah matang atau tidak, itu tinggal lihat saja. Yang sudah mengapung itu berarti sudah matang. Nah, setelah matang kita pindahkan ke air es ya teman-teman. Gunanya biar si adonan tersebut tidak panas dan tidak lengket satu sama lain. Jadi kita pisahkan di air es atau di air dingin. Setelah ini kita akan buat sausnya atau kuah untuk takjil tersebut. Bahan yang kita butuhkan itu daun pandan direbus dengan air, gula merah. Nah, gula merah ini sesuai selera teman-teman semua saja. Kalau teman-teman suka manis bisa tambahkan lebih banyak. Nah, kalau saya di sini menggunakan sedikit gula merah karena nanti akan saya tambahkan es krim di atas takjil tersebut. Nanti teman-teman lihat sendiri aja di akhir video. Kita masukkan adonan tadi supaya dia meresap ya teman-teman. Jadi adonan tersebut rasanya manis, tidak rasa tepung atau tidak plain. Setelah itu kita tambahkan santan. Jangan lupa teman-teman, saat santan sudah ditambahkan, apinya dikecilin lalu diaduk-aduk supaya santan tersebut tidak pecah. Aduk terus hingga matang teman-teman. Saya gunakan santan yang instan atau ya teman-teman yang sudah di packing. Nah, kalau teman-teman punya kelapa sendiri mau buat manual juga boleh. Maksudnya perasan santan begitu, itu terserah teman-teman. Yang teman-teman rasa lebih simple silakan gunakan. Aduk terus hingga matang. Jangan sampai santan tersebut pecah ya teman-teman, karena akan jelek. Jangan lupa dicicip kalau sudah manis, cukup atau tambahkan gula lagi. Nah, sekarang siap untuk dihidangkan teman-teman. Saya gunakan gelas koktail di sini. Sedikit saja karena porsinya kan untuk buka puasa, jadi tidak perlu banyak-banyak. Hanya untuk menetralkan lidah selama berpuasa yang belum makan apa-apa, jadi lidah ada rasanya sedikit gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman, saya tambahkan es krim di atasnya, es krim coklat tepatnya. Dan setelah itu saya tambahkan sedikit karamel. Nah, karamelnya itu saya buat dari gula merah juga, bukan dari gula putih. Selamat mencoba teman-teman di rumah. Semoga sehat selalu.